Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya ibu cek hadiran kalian dulu ya. Ya ibu. Dea Maharani, Ada bu. Safira Mulzani, Ada bu. Ainun Hidayati. Gak masuk bu. Kenapa kamu masuk Ainun? Dia sakit. Dia sakit. Ya. Nanti kalau sakitnya lebih dari 3 hari, kita jemput sama-sama ya. Ya bu. Oke. Ini saja yang hadir ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu pengen tahu bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Perasaan saya sangat senang. Kenapa Karena senang? saya suka belajar sosiologi. Suka sosiologi Dan suka ibu juga cara ngejelasin. Oke, terima kasih. Ya. Tadi senang bu, Kenapa karena suasananya sangat menyenangkan dari sama ibu. Oke. Apa yang kalian harapkan dari pembelajaran kita hari ini? Diharapkan saya bisa memahami masalah materi yang disampaikan. Oke, cepat memahami ya. Saya juga bisa memahami dan aktif di pembelajaran hari ini. Akan diusahakan Ya. kita nanti ada game juga. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa asik. Yeah. Oke, kita lanjut ke materi kita ya. Sebentar, Ibu memasukkan PPT dulu. Nah, sebelum kita membahas materi kelompok sosial hari ini, Ibu pengen tahu, apakah kalian di sekolah atau di rumah pernah mengikuti kelompok sosial, organisasi atau kelompok apa di rumah? Pernah bu, ikut OSIS. OSIS, Ya. oke. Kamu pernah ikut apa? Pernah ikut hobi sama-sama hobi senam. Komunitas senam. Ya. Oke, berarti kalian pernah mengikuti suatu kelompok sosial. Ya. Kira-kira kenapa kalian mengikuti kelompok itu? Karena memiliki tujuan yang sama. Karena kalian sama-sama suka senam. Iya. Ya. Karena suka berorganisasi. Memang suka berorganisasi. Ya. Ya. Kemudian, Ibu tolong perhatikan gambar ini atau kondisi kita berada di kelas ini. Kira-kira, apakah kondisi kita di kelas ini termasuk ke dalam kelompok sosial atau bukan? Termasuk. Kenapa? Karena karena sama siswa itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mendapatkan ilmu, terus apa lagi tadi? Ingin sama-sama ada tujuannya, sama-sama belajar. Kenapa? Jadi kenapa pembelajaran kita di kelas juga termasuk kelompok sosial? Pertama, karena kita sama-sama memiliki tujuan kolektif, yaitu sama-sama ingin belajar. Ya. Kita merasa bahwa kita itu memiliki kesamaan dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua, di mana pembelajaran kita di kelas ini memiliki struktur yang jelas. Pembelajaran kita di kelas ini bersifat resmi, di mana ada pembagian perannya, Ibu sebagai guru dan kalian sebagai siswa, dan juga ada struktur yang ada di dalam kelas ini. Ada ketua kelas,
ada wakil bendahara, dan seterusnya. Kemudian, kira-kira apa jenis kelompok sosial yang ada dalam gambar ini? Jenis kelompoknya apakah informal, apakah formal, apakah subjektif? Kelompok informal. Formal. Ini termasuk ke dalam kelompok Formal. Kenapa dikatakan masuk ke dalam kelompok formal? Karena di dalam kelas ini atau di sekolah ini bersifat resmi. Di sekolah ini kita memiliki aturan yang jelas. Ada visi, ada misi, dan juga ada struktur dan pembagian perannya. Ada kepala sekolah, guru, dan staf-staf lainnya. Sehingga gambar ini dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa atau kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian kelompok melalui ciri-cirinya. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, yang menyelidiki perbedaan antara kelompok sosial, antara pengelompokan kerumunan dengan perilaku kolektif. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu mengaitkan kelompok sosial ke dalam jenis dan faktor pembentuk kelompok sosial tersebut. Next, kita lanjut ke slide-nya. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu berikan gambaran besarnya, kelompok sosial, bahwa kelompok sosial itu adalah kesatuan individu atau sekumpulan orang yang memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Apa sih maksudnya saling mempengaruhi itu? Saling mempengaruhi itu contohnya nih, ketika Ibu mengatakan, nah Anda tolong dengarkan, tolong dengarkan Ibu, perhatikan Ibu. Nah, otomatis kalian akan mau untuk mendengarkan, memperhatikan ketika Ibu sedang berbicara di kelas. Dan nantinya ketika kalian berada di lingkungan pergaulan atau di rumah, kalian akan berusaha untuk mendengarkan teman atau keluarga yang sedang berbicara. Nah, ini yang dimaksud dengan saling mempengaruhi. Kemudian ada contoh, ada ciri-ciri dari kelompok sosial yang sudah Ibu paparkan tadi. Ada memiliki kesadaran kolektif dan dimana setiap anggota kelompok sadar bahwa ia merasa bagian dari kelompok itu. Dan yang kedua, ada resiprositas, yaitu maksudnya adanya hubungan timbal balik atau interaksi, adanya komunikasi antara dua orang atau lebih di dalam satu kelompok itu. Namun kemudian adanya faktor pengikat. Faktor pengikat ini contohnya tadi Sakira mengatakan bahwa ia mengikuti komunitas senam. Faktor pengikatnya yang memang mereka sama-sama menyukai senam. Nah, itu yang dimaksud dengan adanya faktor pengikat. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pengelompokan sosial dengan kelompok sosial ini berbeda. Di mana pengelompokan sosial ini adalah proses pengkategorisasian berdasarkan kriteria tertentu. Artinya apa? Artinya itu biasanya orang-orang akan dikategorisasikan tanpa mengenal orang itu berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan umur, dan juga berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Nah, ada yang tahu apa sih contoh dari pengelompokan sosial? Ayo, ada yang tahu contohnya pengelompokan sosial? Saya, Bu. Contohnya seperti pengelompokan antara generasi Z dengan generasi Z dan generasi milenial dan generasi milenial kayak gitu. Oke, betul. Contohnya itu pengelompokan berdasarkan generasi X, generasi
bersama generasi X, generasi Z bersama generasi Z, dengan generasi Alpha bersama generasi Alpha. Itu contoh dari kelompok sosial. Next, kita lanjut terus dari. Nah, sekarang kerumunan. Kerumunan ini juga sangat berbeda dengan pengelompokan ataupun kelompok sosial. Kerumunan ini adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang berada di suatu lokasi yang memiliki tujuan lokasi yang sama. Namun nanti setelah itu selesai, maka mereka akan bubar dengan sendirinya. Ada yang tahu contohnya apa? Saya itu contohnya seperti kayak ada orang kecelakaan gitu kan, otomatis orang-orang itu akan bantu gitu ketika ada orang yang mengalami kecelakaan, tetapi sifatnya sementara. Kalau sudah selesai dibantu atau dibawa ke rumah sakit, otomatis orang-orang itu akan ada bubar. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk Sandra. Sekarang sudah ngerti kan kerumunan apa? Ya. Kita next ke perilaku kolektif. Nah, ada yang tahu contoh dari perilaku kolektif? Demonstrasi. Orang yang demo. Oke, betul. Kenapa demo itu dikatakan sebagai perilaku kolektif? Karena di dalam demo itu adanya tindakan spontan yang dilakukan oleh masyarakat karena merasa adanya ketidakadilan, adanya ketidaktahuan yang terjadi sehingga memunculkan rasa emosional masyarakat, adanya marah, adanya rasa ketakutan dan lain sebagainya, sehingga demonstrasi dikatakan sebagai perilaku kolektif. Jadi itu perbedaan antara kelompok sosial, kelompokan, dengan kerumunan dan perilaku kolektif. Kita next ya, pembahasannya. Nah ini tabel yang perbedaan dari keempat antara kelompokan, kerumunan, dan perilaku kolektif. Next. Nah, sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Nah, jenis kelompok sosial sebenarnya ada banyak sih jenis kelompok sosial, namun di sini Ibu hanya mencantumkan jenisnya berdasarkan hanya 40 saja. Kalian boleh searching di internet mencari kelompok-kelompok yang lain. Yang pertama ada berdasarkan kedekatan dan skala. Berdasarkan kedekatan dan skala, kelompok sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kelompok primer. Ada yang bercontoh kelompok primer apa? Keluarga. Kenapa keluarga dikatakan sebagai kelompok primer? Karena keluarga ini memiliki ikatan batin yang kuat, memiliki dan bersifat pribadi atau personal. Dan biasanya di dalam kelompok primer ini, di sana terbentuk perilaku, terbentuk kepribadian seseorang di dalam kelompok primer ini. Jadi kepribadian seseorang bergantung dari kelompok primer ini. Next ke kelompok sekunder. Nah, kelompok sekunder ini lebih besar dari kelompok primer. Nah, kelompok sekunder ini bersifat kelompok sekunder ini banyak orang di dalam kelompok sekunder ini. Kemudian di dalam kelompok sekunder ini biasanya mereka hanya ingin memenuhi tujuan tertentu atau kepentingan tertentu dan bersifat jangka pendek. Apabila tujuan itu selesai atau kepentingan itu selesai, maka kelompok itu akan bisa bubar. Ada yang tahu contohnya apa? Kurang tepat. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kelompok seseorang yang melakukan transaksi menjual dengan pembeli karena adanya peminat tertentu di dalamnya. Kemudian contoh lainnya itu ada komunitas hobi juga bisa dan lain sebagainya.
Kemudian ada jenis kelompok berdasarkan struktur aturannya yang terbagi lagi menjadi dua. Ada kelompok formal yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang dimana kelompok formal itu bersifat resmi, birokrasi yang jelas. Artinya birokrasi yang jelas itu memiliki aturan, memiliki seorang pemimpin, dan memiliki peran di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada non formal. Nah, contoh kelompok non formal ini yaitu kelompok yang bersifat tidak resmi, dan di dalam kelompok itu tidak ada struktur kepemimpinan. Dan biasanya kelompok informal ini adanya pertemuan yang sering berulang antara anggota kelompoknya, tapi tidak memiliki seorang pemimpin ataupun aturan di dalam kelompok ini. Next, kita lanjut ke bagian jenis kelompok sosial berdasarkan identitas dan jarak sosial. Berdasarkan identitas dan jarak sosialnya ini, kelompok itu memiliki identitas yang kuat di dalam kelompok induk ini. Kelompok induk ini memiliki identitas diri yang kuat sehingga mereka mengatakan diri mereka kami atau kita. Ada yang tahu contoh dari kelompok induk apa? Kelompok induk. Tidak ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, contohnya itu kelompok berdasarkan kesamaan suku, kesamaan ras. Kemudian ada contoh outgroup, kemudian ada kelompok outgroup. Nah, kelompok outgroup ini adalah kelompok di luar dari kelompok in-group ini. Artinya bahwa di dalam kelompok outgroup ini orang-orang mengatakan bahwa kelompok outgroup ini adalah mereka, bukan kita, tapi mereka. Dan seringkali dalam kelompok outgroup ini terjadi kekerasan, bahkan konflik di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya ibu dari suku Sunda dan kalian dari suku Sasak. Kalian menganggap ibu bukan dari kelompok kalian dan melabeli ibu sebagai mereka, bukan kita. Itu contoh dari kelompok outgroup. Next, lanjut jenis kelompok berdasarkan ikatan batin. Yang pertama ada paguyuban. Ada yang tahu contoh dari paguyuban apa? Keluarga. Selain keluarga apa? Kalian berdua? Oh, siswa. Ya, siswa. Kan. Kenapa dikatakan paguyuban kenapa teman dikatakan paguyuban? Karena di dalamnya terdapat ikatan batin. Jadi kita dan kalian juga saling membutuhkan. Dan juga bersifat alami dan kekal. Selain itu ada kelompok ketambayan. Kelompok ketambayan ini itu kebalikan dari kelompok paguyuban. Yang dimana kelompok ketambayan ini biasanya ada karena ada kepentingan tertentu di dalamnya dan bersifat jangka pendek. Contohnya itu adalah partner bisnis karena ada kepentingan di dalamnya. Nah, sampai sini pembahasan kita kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan, ada ya? Ini, Bu, kan saya ikut komunitas K-pop di WA. Itu apakah termasuk ke dalam komunitas sosial atau bukan, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Komunitas K-pop di WA itu termasuk kelompok sosial. Kenapa Ibu mengatakan seperti itu? Karena komunitas K-pop ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama pencinta K-pop. Dan contohnya, Ibu membuat story
story WA menjelek-jelekkan idol K-pop kalian, dan pastinya semua anggota dari komunitas itu akan menyerbu itu, menjelek-jelekan balik itu, karena tidak terima idol K-popnya dijelek-jelekan, karena kalian sudah sangat cinta dengan idol K-pop, sehingga kelompok itu dikatakan sebagai kelompok sosial. Jadi seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada 3 faktor pembentuk kelompok sosial ya. Ada berdasarkan kedekatan geografis. Contohnya apa? Contohnya kelompok tani, sama-sama bertani di lingkungan pertanian. Kelompok nelayan juga masuk dalam faktor pembentuk kelompok sosial berdasarkan kedekatan geografis. Nah, di sini adanya kesamaan yang kuat. Tadi seperti yang sudah Ibu katakan dari pertanyaan Nadia, adanya kesamaan yang kuat dari komunitas K-pop yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan untuk bertahan hidup, yaitu untuk menjaga keamanan dan memenuhi kebutuhan eksistensial. Contohnya itu penjagaan posisi kambing ketika jaga malam untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kita next ya. Selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi Ibu akan jelaskan tugasnya sekarang. Bagaimana nanti Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Yang dimana setiap ketua kelompok nantinya Ibu akan suruh maju ke depan. Mulai ya. Nah, sekarang silahkan setiap ketua kelompok maju ke depan. Nah, dia di sini. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian itu mencari. Dari banyaknya gambar ini, kalian perlu mencari mana kelompok sosial dan mana bukan kelompok sosial. Bukan kelompok sosial itu kalian bisa cari mana kerumunan, mana perilaku kolektif maupun kelompok sosial. Cukup cari satu contoh kelompok sosial dan cari satu contoh tidak kelompok sosial. Bukan kelompok sosial. Sekarang Ibu waktunya 15 detik untuk mencari. Tunggu Ibu apa dulu? 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD ini. Ibu akan bagikan LKPD ini ya. Nah, di LKPD ini ada bagian tabel gambar. Tugas kalian itu menempelkan mana gambar contoh kelompok sosial dan mana gambar contoh bukan kelompok sosial. Untuk gambar kelompok sosialnya ditempel di sini. Untuk gambar bukan kelompok sosial itu ditempel di sini. Nah, selanjutnya ada alasan pengelompokan. Kalian berikan alasan kelompok itu dikatakan sebagai kelompok sosial.
Jadi alasan yang jelas, logis, dan dapat diterima. Selanjutnya ada jenis kelompok sosial. Tadi sudah Ibu jelaskan jenis kelompok sosial itu ada kewajiban penambahnya, ada informal, formal, dan lain sebagainya. Nah, kalian masukkan ke dalam jenis ini. Contohnya, gambar itu termasuk jenis formal, kelompok formal. Maka kalian tulis di bagian jenis kelompok ini yaitu kelompok formal. Kemudian alasan kenapa dikatakan sebagai kelompok formal. Kalian tulis di bagian jenis ini. Kemudian faktor pembentuk kelompok dari gambar tersebut. Apa faktor pembentuknya? Nah, ini Ibu sudah sedikit cantumkan. Kalian boleh mencari di nanti bahan bagikan buku. Kalian bisa cari di buku juga. Kalian tulis faktor pembentuknya apa. Nah, untuk bagian non-example atau bukan contoh kelompok sosial ini, kalian cukup mencantumkan alasan kenapa dikatakan sebagai bukan kelompok sosial. Oke, paham. Kemudian kalian cari apakah itu termasuk ke kemungkinan yang kolektif atau pengelompokan sosial. Nah, sampai sini sudah paham? Oke, Ibu akan bagikan. Setelah itu dikerjakan ya. Untuk lebihnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kemudian tunggu kalian sekitar 80 menit. Setelah itu kita makan. Kalau ada yang masih bingung, kalau tanyakan Ibu ya. Ini alasan pengelompokan kenapa ini gambar apa? Organisasi ya, Organisasi pramuka. Kenapa dikatakan sebagai kelompok sosial? Jelaskan ya. Kalau kalian perhatikan apa yang dijelaskan tadi, pasti kalian akan paham. Ini percepat. Sudah. Oke, silakan. Kelompok 1 maju ke depan melakukan presentasi. Oke, waktunya 10 menit. Dan di akhir presentasi nanti kamu boleh tanya. Kamu boleh meminta pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kita, kelompok kami. Yang dimana di sini ada gambar kelompok sosial. Alasan kami mengatakan ini kelompok sosial, gambar di samping itu ada gambar mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, yang dikatakan kelompok sosial karena adanya interaksi yang berkelanjutan, merasa diri mereka berasal dari negeri yang sama dengan tujuan yang sama juga. Terus jenis dari kelompok sosial yang ada di gambar tersebut yaitu in-group, mereka merasa sebagai kami, ya, sesama orang Indonesia di tengah lingkungan warga-warga asing gitu. Terus faktor pembentuknya itu dari gambar di samping yaitu adanya kesamaan geografis, yaitu asal negara mereka itu Indonesia gitu kan, sama gitu. Dan kedekatan sebagai minoritas di negeri asing juga yang mendorong ikatan mereka. Terus ini juga ada contoh non-example dari kelompok sosial, yaitu contohnya itu ada kerumunan. Orang yang menonton konser musik ya, yang
seperti yang ada di gambar ini merupakan gambar non-eksempel. Sebab terdapat kumpulan orang yang bersifat sementara itu, tidak lebih dari kelompok pada umumnya. Dengan interaksi juga yang sangat terbatas dan tidak memiliki tujuan yang jangka panjang. Hanya terikat oleh fokus perhatian yang sesaat saja. Oke, itu saja dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Saya. Ya, silakan Kak Dia. Jadi pertanyaan saya yang bagian non-eksempel tadi, kenapa konser bukan termasuk ke dalam kelompok sosial? Kan di sana kita memiliki tujuan yang sama, kita sama-sama menonton konser. Oke, saya terima pertanyaan dari Kakak Dia. Izin menjawab ya, Bu. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, walaupun mereka memiliki tujuan yang sama, akan tetapi itu sifatnya sementara. Sedangkan kelompok sosial itu kan memiliki jangka waktu yang lumayan lama. Oke, itu saja jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Sekiranya kalau ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini. Yang dimana ada teman kalian yang bertanya, kenapa? Ibu sedikit review ya pertanyaan dari Nak Dea tadi. Tadi pertanyaannya kenapa menonton konser dikatakan sebagai kerumunan? Apa yang dikatakan kelompok 1 ketika presentasi tadi betul sekali. Dikatakan sebagai bukan kelompok sosial, dan itu termasuk ke dalam kerumunan karena mereka berada di satu lokasi dan banyak orang di dalamnya. Memang mereka melakukan interaksi, namun hanya sementara. Dan setelah tujuan mereka itu tercapai, yaitu menonton konser, maka mereka akan bubar. Sehingga menonton konser dikatakan sebagai kerumunan. Jadi seperti itu ya. Ya, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, karena waktu kita sudah habis, untuk kelompok selanjutnya itu yang presentasi, kelompok 2 dan seterusnya. Dari kelompok jadi kelompok 2 pada pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan, persilakan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ibu harap kelompok 2 dan seterusnya bisa presentasi lebih baik dari kelompok 1 dulu. Siap, Bu. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Nah, Satya, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Berikan ibu kesimpulan. Pada pembelajaran hari ini saya dapat memahami apa itu kelompok sosial, terus apa juga yang bukan masuk ke dalam kelompok sosial. Ya, hari belajar apa aja tadi? Belajar ini. Ya, kita juga belajar mengenai perilaku kolektif, terus ada yang jenis-jenisnya kayak in group, out group, juga ada kita belajar faktor fondasi dari pembentukan kelompok sosial. Jadi benar yang dikatakan oleh Nak Dea tadi. Beri aplaus. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana nanti kalian di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah ini bisa memilih, bisa memilah, bisa merangsang, bisa menyaring setiap kelompok sosial yang kalian ikuti. Yang dimana apabila kelompok itu bersifat positif dapat mengembangkan potensi kalian, membangun relasi yang kuat, maka diharapkan dengan pembelajaran ini kalian bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok seperti itu. Dan apabila kelompoknya dapat menyebabkan diskriminasi, dapat menyebabkan kekerasan hingga adanya konflik di dalam kelompok itu, maka diharapkan kalian dapat memilah kelompok-kelompok yang seperti ini dan bisa menjaga hubungan diri kalian dengan diri kalian sendiri dan menjaga hubungan kalian di lingkungan masyarakat. Jadi
materi kelompok sosial ini. Oke. Jam pembelajarannya udah selesai ya? Sudah, Bu. Jadi, Silahkan ketua kelas pimpin doa. baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.